Halo, saya Pika Nur Alifah, peserta Latsar CPNS Kabupaten Ciamis tahun 2022, Angkatan 1 NDH 2 Kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance di UPTD Puskesmas Cihaur Beti. Identifikasi isu, di sini terdapat 6 isu. Yang pertama, tidak terdapatnya formulir rekam medis untuk pendokumentasian pasien di puskesmas. 2. Rendahnya pengisian berkas rekam medis. 3. Belum terlaksananya kodifikasi penyakit dan tindakan. 4. Misfile. 5. Pendaftaran masih dilakukan secara manual. 6. Pasien berkunjung tanpa membawa KIB. Di UPTD Puskesmas Cihaur Beti belum terdapat formulir rekam medis untuk menuliskan hasil pemeriksaan anamnesa, diagnosis, obat, dan item lainnya untuk pendokumentasian pasien berobat. Sedangkan formulir rekam medis itu adalah bukti tertulis pasien telah menerima pengobatan. Maka dari itu, penting dibuatkannya formulir rekam medis. Rendahnya pengisian berkas rekam medis. Untuk memupuk rasa integritas dan profesionalisme kerja, perlu senantiasa mengingatkan kepada pihak terkait agar senantiasa mengisi dan melengkapi setiap berkas rekam medis secara cepat dan tepat, demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima dan pendokumentasian rekam medis yang bermutu. Belum terlaksananya pengkodean penyakit dan tindakan. Perlu adanya sosialisasi tentang perlunya kodifikasi penyakit dan tindakan guna memudahkan dalam pengelompokan penyakit. Pengkodean penyakit dan tindakan dilakukan dengan menggunakan ICD-10 dan ICD-9CM. Adanya misfile. Berkas yang hilang bisa disebabkan oleh belum kembalinya berkas ke filing. Untuk kemudahan dalam proses pengembalian berkas, harus adanya buku ekspedisi penerimaan berkas rekam medis. Pendaftaran masih dilakukan secara manual. Di UPTD Puskesmas Cihaur Beti belum terdapat sistem atau aplikasi untuk mendaftarkan pasien secara elektronik dan masih dilakukan secara manual pada buku register pendaftaran. Maka dari itu, perlu adanya inovasi untuk melakukan pendaftaran secara elektronik seperti dilakukan di aplikasi Excel. Pasien berkunjung tanpa membawa KIB. Kartu indeks berobat harus selalu dibawa setiap pasien melakukan kunjungan atau berobat ke puskesmas. Hal ini dapat mempercepat proses pendaftaran, sehingga perlu terus dihimbau dan disosialisasikan kepada pasien agar senantiasa membawa kartu berobat. Penentuan isu dengan menggunakan metode USG, di mana U itu sebagai urgensi, seberapa mendesak isu itu harus dibahas dan dianalisis. Kemudian seriousness, seberapa serius akibat yang ditimbulkan dari isu tersebut. Dan growth, seberapa besar buruknya jika isu itu tidak ditangani segera. Dan dari hasil identifikasi isu ini, hasil tertinggi yaitu dengan skor 14, tidak terdapatnya formulir rekam medis untuk pendokumentasian pasien di puskesmas. Dari isu yang terpilih, belum terdapatnya formulir rekam medis. Di sini faktanya terlihat bahwa di UPTD Puskesmas Cihaur Beti, hasil pemeriksaan pasien dituliskan di lembar resep. Kemudian untuk analisis dampak jika isu itu tidak terselesaikan. Yang pertama yaitu formulir rekam medis merupakan hal yang penting untuk ada di setiap instansi kesehatan sebagai pendokumentasian pasien yang melakukan pengobatan. Kemudian, jika suatu instansi itu tidak memiliki dokumen rekam medis, maka pasien yang berobat tidak akan diketahui mengenai riwayat penyakit sebelumnya dan bukti fisik dari pemeriksaan tersebut tidak ada. Hal itu berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dari instansi tersebut. Kemudian, untuk alternatif pemecahan masalahnya, saya menggunakan analisis fishbone, di mana terdapat material, machine, man, and method. Jadi untuk beberapa aspek dari fishbone tersebut saya mendapatkan bahwa yang pertama kurangnya pengetahuan tentang pentingnya formulir rekam medis dan di UPTD Puskesmas Cihaur Beti belum memiliki petugas rekam medis. Kemudian tidak adanya monitoring dan evaluasi dari pihak manajemen, lalu formulir rekam medis belum tersedia, kemudian tidak terdapat kebijakan atau inovasi. Untuk menghadapi masalah tersebut atau isu tersebut, gagasan kreatif yang dapat saya usulkan yaitu melakukan desain formulir untuk menuliskan
hasil pemeriksaan pasien, kemudian melakukan sosialisasi terkait pengisian formulir rekam medis. Setelah itu, pengisian formulir dilakukan oleh pemberi pelayanan seperti perawat, dokter, bidan, dan lain sebagainya. Kemudian adanya monitoring dan evaluasi terkait penggunaan formulir rekam medis.